Pemateri pertama adalah Dr. Insinyur M. Hasmi DESS, dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Materi yang disampaikan berjudul Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Berikut adalah rangkuman materi yang saya tangkap dari penyampaian beliau. Revolusi Industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal maupun horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan, dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis, dari yang awalnya tradisional sampai ke ekosentrik. Ekosentrik sendiri adalah keadaan di mana perusahaan-perusahaan melayani siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0, yaitu interoperabilitas atau kesesuaian, transparansi informasi, bantuan teknis, dan keputusan mandiri. Selanjutnya, 10 kemampuan yang harus dimiliki di era revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, mampu berpikir secara kritis, yang kedua, memiliki daya kreativitas yang tinggi, selanjutnya, mampu membuat keputusan yang benar dan tepat, kemampuan untuk melayani tanpa mengharapkan penghargaan semata, handal bernegosiasi dan mempengaruhi orang lain, dapat bersikap fleksibel dan adaptif, memiliki kecerdasan emosi, dapat bekerja sama dengan orang lain, sanggup memimpin orang lain, yang terakhir mampu menyelesaikan persoalan yang rumit. Manusia harus memiliki 10 kemampuan ini agar dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Pertanian Indonesia di era revolusi industri 4.0 harus fokus dalam meningkatkan pertumbuhan produktivitas dan mengembangkan inovasi. Inovasi sendiri merupakan proses mengubah pengetahuan menjadi uang. Sistem inovasi pertanian terdiri dari sistem penelitian pertanian, koordinasi organisasi, layanan pengembangan bisnis, dan pendidikan. Perkembangan teknologi di pertanian dimulai dari pertanian tradisional, kemudian tergantikan oleh mesin dan sampai pada modernisasi pertanian yang menerapkan Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Smart Farming itu sendiri merupakan perkembangan pertanian di mana mesin terhubung dengan internet dan kecerdasan muatan. Sedangkan Precision Agriculture merupakan penggunaan input sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet, sehingga sesuai dengan dosis. Pemateri kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatno, Direktur Pendawa Kencana Multifarm. Materi yang disampaikan berjudul Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Berikut adalah ringkasan materi yang saya tangkap dari penyampaian beliau. Menyongsong dan menghadapi era demografi, di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara, kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk, dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai. Suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi. Yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang terakhir, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah dan mudah operasionalnya.
Untuk menyukseskan program kedaulatan pangan, pemerintah penting sekali melakukan program-program berikut ini, seperti program perbaikan penyuburan tanah dengan manajemen yang baik. Yang kedua, optimalisasi gen lokal. Yang ketiga, pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum. Yang terakhir, perubahan politik dan kebijakan peraturan perundangan pertanian lebih mendukung petani atau pelaku di bidang pertanian, seperti pelaku peternakan, perikanan, perkebunan, dan hortikultura. Selanjutnya, optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Ketahanan pangan nasional, suatu negara berbasis sumber daya lokal juga menghadapi tantangan di era globalisasi dan perdagangan bebas, di mana produk pangan impor membanjiri pasar konsumen. Apabila hal ini dibiarkan, maka kerawanan pangan akan menjadi lebih rentan. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian pangan. Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan program kemandirian